Hai Sobat Milenial, menjadi single parent mungkin bukanlah kondisi yang diinginkan oleh banyak orang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebab berperan menjadi ayah dan ibu sekaligus bukanlah perkara mudah Sobat Milenial. Selain harus berperan ganda dalam mendidik anak, single parent juga harus mampu mengatur keuangan sehingga kondisi finansial tetap kuat dan kehidupan keluarga terjamin. Nah, mari kita bahas informasinya dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian atau hal apapun yang dapat membuatnya menjadi single parent. Kondisi ini memang tidak diinginkan atau bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Tetapi harus tetap dijalani demi si kecil yang masih membutuhkan sosok orang tua. Menjalani kehidupan sebagai seorang single parent tentu tidak mudah Sobat Milenial. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, single parent dituntut untuk bisa multitasking seperti menjaga rumah, menjaga anak, dan menjaga keuangan dengan baik. Single parents harus bijak dalam mengelola keuangan. Belum lagi perihal mengelola tabungan, investasi, dana pendidikan dan kesehatan, serta pengadaan dana darurat untuk keperluan tak terduga lainnya. Kecerdasan finansial dalam menyusun pengeluaran tiap bulannya juga wajib dilakukan agar masalah ekonomi tak terjadi di kemudian hari. Nah, Sobat Milenial, berikut adalah tantangan yang paling sering dihadapi oleh single parent menyangkut kondisi keuangan. 1. Kehilangan tulang punggung keluarga. Menjadi single parent pada awal mulanya tentu akan sangat terasa berat. Kehilangan pasangan yang biasanya bekerja sama dalam mengurus rumah tangga, sekaligus kehilangan tulang punggung keluarga yang menopang kehidupan finansial. Tak jarang, kondisi ini memicu stres dan panik karena harus memikirkan bagaimana melanjutkan hidup tanpa tulang punggung keluarga. 2. Pengeluaran untuk pengasuh. Selain wajib mandiri secara finansial, single parent juga harus memilih keputusan bijak dalam mengelola keuangan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Sebab, apabila seorang ibu atau ayah memutuskan untuk bekerja di luar rumah, mau tidak mau orang tua harus memikirkan bagaimana cara agar si kecil bisa tetap tumbuh dan berkembang dengan baik selama ia tidak bisa mendampingi anaknya. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mempertimbangkan apakah si kecil lebih baik memilih daycare atau dititipkan kepada pengasuh maupun kerabat terdekat. 3. Mengesampingkan keinginan pribadi. Ketika menjadi single parent, umumnya orang tua akan mengesampingkan keinginan pribadi supaya penghasilan yang didapat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini sangat lumrah terjadi karena seorang single parent akan lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan si kecil terlebih dahulu. Nah, mengingat adanya tantangan-tantangan tersebut, orang tua tunggal membutuhkan pengetahuan, rencana, dan strategi yang tepat dalam mengelola keuangan agar kebutuhan hidup dirinya dan si kecil dapat terpenuhi dengan baik. Sobat Milenial, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan oleh single parent dalam mengatur keuangan. Pertama, buat rencana yang baik. Rencana keuangan yang tepat sangatlah penting untuk kesejahteraan seorang single parent dan si kecil. Dalam artikel Money Management 101 for Single Parents Going It Alone, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukanlah keterampilan yang bisa didapatkan secara instan. Hal tersebut membutuhkan kecakapan, ketelatenan, dan waktu. Membuat perencanaan dan catatan yang dirinci akan memudahkan seorang single parent untuk mengetahui pola pemasukan dan pengeluaran. Sehingga seorang single parent bisa memprediksi jumlah pengeluaran di waktu mendatang. Beberapa contoh perencanaan keuangan yang bisa dicoba seperti menghitung total sumber penghasilan, mencatat tabungan, investasi, serta aset yang dimiliki,
Membuat daftar dan mendahulukan alokasi dana untuk kebutuhan primer selama 1 bulan ke depan, mencatat semua hutang, cicilan, hingga tagihannya akan segera jatuh tempo, serta mempersiapkan asuransi kesehatan dan pendidikan untuk si kecil. 2. Dapatkan pemasukan yang stabil. Sebagai kepala rumah tangga, seorang single parent tentu membutuhkan penghasilan yang stabil untuk mencukupi kebutuhannya dan si kecil. Pekerjaan dengan penghasilan yang stabil dapat mempermudah kepala keluarga untuk memperkirakan pengeluaran setiap bulan. Pemasukan yang stabil tentu akan membuat single parent lebih tenang dalam mengatur keuangan bahkan untuk beberapa bulan ke depan. 3. Utamakan kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan mendasar yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup seperti makanan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Bagi sebagian single parent, memenuhi kebutuhan primer tidaklah mudah, apalagi jika ia hanya memiliki penghasilan tunggal. Sebaiknya, seorang single parent mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer selama 3 bulan ke depan untuk berjaga-jaga jika ada hal tak terduga yang terjadi. 4. Usahakan lunasi utang terlebih dahulu. Salah satu godaan terbesar dalam mengatur keuangan adalah kemudahan dalam proses berutang dan pengajuan kredit. Sebisa mungkin, seorang single parent sebaiknya menghindari hal ini karena akan berdampak terhadap keuangan dalam jangka panjang. Hutang dan segala jenis cicilan atau tagihan mungkin tidak sedikit jika harus dibayar sekaligus. Maka lebih baik cicil pokoknya sesuai dengan kemampuan ekonomi dengan tetap mengutamakan kebutuhan primer seorang single parents. Selain itu, solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengajukan keringanan dan melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Melunasi hutang dan tagihan akan mengurangi tanggungan di masa depan. 5. Investasi jangka pendek dan jangka panjang. Jangan menunda-nunda melakukan investasi. Single parent sebaiknya mulai mempertimbangkan investasi jangka pendek dan jangka panjang agar memiliki jaminan di masa depan. Jumlah nominal investasi juga bisa dimulai dari nominal kecil dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Single parent juga wajib berhati-hati ketika memilih instrumen investasi. Tentunya, seorang ayah atau ibu tunggal tidak ingin salah berinvestasi dan malah rugi. Untuk seorang single parent, lebih baik memilih jenis investasi yang sudah jelas dan memiliki resiko yang lebih rendah. 6. Kumpulkan dana darurat. Keadaan mendesak bisa terjadi kapan saja dan tanpa terduga. Oleh karena itu, single parent perlu untuk selalu siaga dana darurat karena bisa saja terjadi kondisi di luar dugaan. Dana darurat harus disiapkan sedini mungkin. Alokasi idealnya adalah 10% dari total pendapatan dan diusahakan dapat memenuhi 6 hingga 12 bulan dari total pengeluaran. 7. Pertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan pekerjaan sampingan yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi seorang single parent. Penghasilan tambahan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan utama. Nah, berikut beberapa ide bisnis yang cocok bagi single parent yang ingin menambah penghasilan. Ide bisnis ini juga bisa dieksekusi dari rumah. 1. Menjadi reseller. Menjadi reseller artinya menjual produk orang lain. Single parent bisa berjualan online dari rumah. Pekerjaan yang satu ini juga tidak membutuhkan modal besar sobat milenial. Kamu bisa menjual produk tersebut di media sosial dan bisa dilakukan di mana saja, terutama saat sedang mengurus si kecil di rumah. Mudah bukan? 2. Menjadi content creator di media sosial. Apabila sobat milenial yang merupakan single parent termasuk orang yang kreatif, buat saja konten menarik di media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube. Kamu tidak perlu pusing untuk membuat kontennya.
Buat konten sesuai dengan apa yang kamu pahami dan sukai. Apabila kamu senang merias diri, maka kamu boleh membuat konten tentang make up atau skincare. Jika kamu punya hobi memasak, kamu bisa membuat konten demo memasak. Ada banyak ide konten menarik lainnya yang bisa single parent coba dan gali lebih dalam. Dengan membuat konten kreatif, kamu bisa meluangkan waktu untuk mendapat pundi-pundi cuan sambil menjaga si kecil sekaligus. 3. Menjadi freelancer. Bila kamu mempunyai keahlian maupun keterampilan seperti menulis, fotografi, desain grafis, dan lain sebagainya, kamu bisa mencoba peruntungan menjadi freelancer di bidang tersebut. Zaman now, ada banyak perusahaan yang membutuhkan jasa freelancer. Bayarannya tergantung negosiasi. Contoh, honor pekerjaan untuk menulis artikel biasanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000 atau lebih per artikel. Tentunya, hal ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan customer. Honor menjadi fotografer atau desain grafis juga beragam, tergantung skill dan sepak terjang kamu. Bagaimana Sobat Milenial? Menjadi single parent memang terasa berat. Kamu harus mampu menjadi ayah dan ibu sekaligus bagi anak-anak kamu. Kamu juga harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengatur keuangan agar tetap sehat, demi masa depanmu dan si buah hati. Buat rencana dan jalankan dengan baik, kembangkan ide untuk mencari penghasilan tambahan agar kamu menjadi lebih mandiri dan sejahtera di masa depan. Tetap semangat untuk Sobat Milenial yang menjadi orang tua tunggal.